Selamat siang, perkenalkan nama saya Zelvelina Yolunpam, NIM 2322511018, kelas A, semester 2, Prodi Pendidikan Sosiologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang teori pendidikan multikultural. Teori pendidikan multikultural adalah kerangka kerja yang mengakui dan menghargai keragaman budaya, latar belakang, dan pengalaman siswa dalam sebuah kelas. Ini mengusung bahwa pendidikan harus mencerminkan dan menghormati keragaman tersebut, dan bahwa pendidikan yang efektif harus mengambil keberadaan dan kontribusi siswa dari latar belakang budaya yang berbeda menjadi pertimbangan. Teori ini didasarkan pada beberapa prinsip utama, termasuk mengakui dan menghargai keragaman budaya. Teori pendidikan multikultural mengakui bahwa semua siswa memiliki latar belakang dalam proses pembelajaran, mengakui dan menghargai keragaman budaya sangat penting untuk memupuk persatuan dan keharmonisan dalam suatu masyarakat. Merangkul kekayaan berbagai budaya memungkinkan individu untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan menghormati tradisi, bahasa, kepercayaan, dan praktik yang berbeda. Dengan mengakui dan menghargai keragaman budaya, masyarakat dapat merayakan kontribusi unik dari masing-masing kelompok, mendorong inklusivitas, dan berupaya membangun masyarakat yang lebih toleran dan kohesif. Menciptakan lingkungan belajar inklusif. Teori ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, menghargai dan menarik bagi semua siswa, dengan menghindari dan menangani kekerasan atau diskriminasi. Untuk menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif, beberapa langkah utama dapat diambil. Yang pertama, memahami konsep inklusi. Yang kedua, memperkuat nilai-nilai kesetaraan dan kepedulian. Yang ketiga, menilai kebutuhan dan menyesuaikan kurikulum. Yang keempat, meningkatkan pelatihan guru dalam pendidikan inklusif. Yang kelima, mendorong kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Yang keenam, menciptakan fasilitas dan lingkungan fisik yang inklusif. Berikutnya, menggabungkan konten dan praktik multikultural. Teori ini menekankan pentingnya menggabungkan konten, praktik yang berperspektif dari berbagai budaya ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran untuk mempromosikan pemahaman dan empati. Multikulturalisme merupakan cara pandang dan kebijakan yang mengakomodasi berbagai aliran budaya, yang mengakui dan menghargai keragaman latar belakang sosial dan budaya sebagai sumber daya, bukan ancaman. Dan konteks Indonesia dengan masyarakatnya yang majemuk dan heterogen, multikulturalisme diperlukan untuk mengakui dan menghormati berbagai identitas suku, agama, dan budaya. Pendekatan ini dapat membantu mencegah konflik dan meningkatkan persatuan di antara berbagai kelompok. Indonesia merupakan negara majemuk dengan latar belakang etnis, agama, dan budaya yang beragam karena kondisi geografis, iklim, dan lingkungannya. Jawa berbeda dengan Sumatera, Kalimantan dengan Sulawesi, Papua dengan Bali, dan Flores dengan Sumatera. Perbedaan tersebut terwujud dalam berbagai aspek kehidupan sosial, agama atau spiritualitas, tradisi adat istiadat, pola pikir, norma perilaku, dan lain-lain. Multikulturalisme harus diakui, dianut, dan dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih kuat. Namun ada tantangan yang perlu diatasi. Pangkuan formal atas religiusitas, identitas, atau terbatas pada 5 agama yang diakui: Islam,
kekristenan, Katolik, Hindu, agama Buddha. Perwujudan budaya di perkotaan seringkali lebih mengutamakan keuntungan dibandingkan nilai-nilai kemasyarakatan. Konflik yang timbul karena perbedaan sosial, budaya memerlukan penanganan yang cermat baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Peran generasi muda dalam mengatasi permasalahan ini sangatlah penting. Pendidikan memainkan peran penting dalam mempersiapkan dan keterampilan multikultural. Pendidikan multikultural harus diterapkan di semua tingkatan untuk meningkatkan pemahaman di antara siswa dari berbagai latar belakang. Hal ini termasuk menghargai identitas satu sama lain tanpa memihak etnis mayoritas atau minoritas tertentu. Dengan demikian, kita dapat membangun bangsa Indonesia yang tangguh dan disegani secara global dengan tetap melestarikan warisan budaya uniknya. Mendorong refleksi budaya, teori ini menekankan pentingnya mendorong siswa untuk merenungkan dan menganalisis keyakinan, nilai dan praktik budaya mereka sendiri, serta mempromosikan refleksi budaya yang terbuka dan jujur menanggapi konteks yang diberikan. Nampaknya pembicara menganjurkan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada orang tua selama mereka masih hidup. Hal ini dapat dilakukan melalui ekspresi verbal atau tindakan yang menunjukkan kepedulian dan rasa hormat. Manfaat dari latihan ini antara lain memupuk emosi positif seperti cinta, kebahagiaan, dan rasa syukur, serta mendorong pertumbuhan pribadi dan meningkatkan hubungan antar pribadi. Pembicara juga menyebutkan bahwa praktik mindfulness dapat membantu individu mengidentifikasi dan memahami emosinya dengan lebih baik. Pada sesi pengungkapan rasa terima kasih siswa kepada orang tuanya, berbagai emosi diungkapkan antara lain kesedihan, kegembiraan, ketenangan, kebahagiaan, ketakutan, dan kecemasan, cinta kasih sayang, penyesalan, dan kebanggaan. Sebelum sesi dimulai, siswa mungkin merasa acuh terhadap tindakan orang tuanya, namun setelah refleksinya, perasaan mereka selama latihan mindfulness, mereka menyadari pentingnya mengungkapkan rasa syukur dan menyesal tidak melakukan lebih awal. Selain itu, pemateri menekankan pentingnya refleksi diri bagi guru dalam merencanakan dan menerapkan metode pengajaran yang efektif. Refleksi melibatkan evaluasi praktik pengajaran sendiri dan mencari umpan balik dari rekan kerja dan siswa untuk meningkatkan pembelajaran di masa depan. Refleksi juga penting bagi pemimpinan sekolah yang dapat memberikan masukan konstruktif kepada guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Melibatkan orang tua dan komunitas, teori ini dapat menekankan pentingnya melibatkan orang tua dan anggota komunitas dari berbagai latar belakang budaya dalam proses pembelajaran untuk memperkenalkan siswa pada perspektif dan pengalaman baru. Selanjutnya, untuk melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan sekolah dapat menerapkan berbagai strategi dan inisiatif. Yang pertama, membangun komunikasi yang efektif. Yang kedua, melibatkan orang tua dalam pembelajaran. Yang ketiga, program pendidikan orang tua. Selanjutnya, pentingnya program pendidikan orang tua meningkatkan keterampilan mengasuh anak. Program pendidikan orang tua menawarkan kesempatan kepada orang tua untuk belajar tentang perkembangan anak, teknik disiplin yang efektif, strategi komunikasi, dan keterampilan mengasuh anak penting lainnya yang dapat berdampak positif pada perilaku dan kesetaraan emosional anak-anak mereka.
mempromosikan hubungan positif orang tua anak dengan membekali orang tua dengan alat untuk memahami kebutuhan emosi dan perilaku anak mereka dengan lebih baik. Program-program ini membantu memperkuat ikatan antara orang tua dan anak mereka. Peningkatan hubungan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan sosial anak dan emosional anak. Baik, mungkin ini saja yang saya jelaskan tentang materi pendidikan multikultural. Terima kasih.